Terus atau mandiri. Jadi ada yang mandiri, ada yang senang berkelompok. Itu kan sudah suatu perbedaan. Nah, misalkan gini, setelah Bapak Ibu memahami murid akan belajar kelompok atau mandiri, selanjutnya guru memberikan bimbingan. Nah, yang selanjutnya nanti murid dapat melanjutkan belajar secara mandiri. Nah, di dalam strategi yang kedua kan pasti ada langkah-langkah itu nanti. Nah, langkah-langkah itu diambil di model pembelajaran. Jadi di rohnya model pembelajaran. Nah, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, untuk produk ini merupakan hasil pekerjaan murid berupa apa? Karangan. Kalau puisi karangan bukan bikin puisi ya. Terus berupa gambar, benda, pertunjukan, presentasi, rekaman video, YouTuber, diagram, poster, itu bisa diupload di blognya anak-anak. Jadi kita akan mengikuti keadaan zaman. Nah, tapi produk yang harus dikeluarkan oleh siswa ini mencerminkan pemahaman murid terhadap indikator pencapaian kompetensi. Fokusnya di silabus lagi. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu memberikan penugasan itu nggak harus ditulis. Anak kan beda-beda, ada yang pinginnya ditulis, ada yang pinginnya video. Karena saya sudah nyoba, ada yang pingin video juga ternyata dan mampu. Ada yang pinginnya dalam bentuk poster, nanti dipublikasikan. Anak-anak kita bisa insya Allah Bapak Ibu ya. Karena saya kemarin sudah melakukan pembelajaran yang ke arah sana, mencoba. Terus yang keduanya ini untuk minggu ini kayaknya fokus ke guru mata pelajaran ya, untuk faktor pendukungnya. Nah, faktor pendukungnya ini adalah salah satunya adalah pembelajaran berbasis blog. Nah, lanjutkan slide kelima. Slide kelima ini pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid. Jadi selama ini kita semua kaku, satu model ya, termasuk saya kaku. BBL, Discovery, ini Bapak Ibu perhatikan perbedaan murid, terus dilayani kebutuhan murid dalam belajar dan membantu murid dalam mencapai hasil belajar. Nah, ini salah satunya guru harus membuat atau membangun lingkungan pembelajaran diferensiasi. Salah satunya adalah dengan membangun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kemarin sudah dipraktekkan ya. Nanti akan ditempel kalau kelasnya sudah jadi, ditempel setiap kelas. Terus yang keduanya menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Misalkan kita didik ya. Didik kan kita sudah sepakat kelas. Dia ternyata melanggar kesepakatan kelas. Misalkan kesepakatannya harus menyelesaikan tugas. Dia tak tunggu sampai setengah 3. Setengah 3 pun selesai, sampai asal baru selesai dia. Habis itu dia kapok. Karena kapoknya bukan karena kapok tapi kapoknya karena pengetahuan. Habis ini nggak ada yang tidur lagi. Jadi itu namanya penerapan disiplin yang kadang-kadang tidak diatur di peraturan akademik atau peraturan kesiswaan. Bapak Ibu harus menerapkan disiplin positif yang seperti itu. Tapi sekali lagi jangan muncul suatu kebencian pada siswa. Terapkan aja disiplin positif. Nah, lalu yang keduanya, guru mencari tahu kebutuhan murid dalam pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter kelas. Karakter kelas anak IPA sama IPS berbeda. Ya, IPS 1 dengan IPS 2 berbeda. Kadang-kadang yang jiwanya itu tinggi itu juga ada di setiap kelas. Jadi itu harus diperhatikan. Lalu yang ketiganya mengembangkan silabus secara mandiri, yang jarang sekali ada di setiap sekolah ya. Mengembangkan silabus secara mandiri, ini nanti arahnya itu guru-guru akan paham karakter materi, keunikan dari materi ini. Terus guru merancang dan melaksanakan pembelajaran, ini sudah ya. Kemarin Bapak Ibu sudah mencoba ke arah sana. Nanti lakukan refleksi. Jadi Bapak Ibu lakukan refleksi
yang digali adalah kekuatan. Misalkan saya ini Pak Dono, kalau Bapak Ibu menggali kelemahan saya, maka yang akan muncul perasaan-perasaan yang negatif. Paham ya? Jangan Pak Dono kelakuannya kayak gini, senangnya marah-marah terus. Kalau Bapak Ibu yang digali yang negatif, maka akan muncul negatif juga. Nanti yang digali adalah kekuatan. Nah, kekuatan. Jadi siswa itu semuanya memiliki kekuatan. Digali kekuatannya, jangan yang negatif. Misalkan siswa kelas berapa kemarin ya? Yang apa? Memang sulit sih, karena memang tugas kita adalah nuntun siswa ke arah sana. Sulit bukan? Tapi tugas kita nuntun ke sana, pekerjaan kita sudah ke arah sana, nuntun siswa. Jadi yang digali kekuatan, nanti kalau yang digali yang negatif, nanti bisa akan muncul perasaan negatif juga dalam diri kita terhadap siswa tersebut. Jadi yang digali yang kekuatan aja untuk siswa ya. Oh, kamu pasti bisa dengan menggunakan metode coaching juga bisa. Jadi kalau kemarin metode coachingnya itu pakai tertulis dulunya enggak, pas nanti coachingnya itu bisa digunakan untuk mengatasi siswa-siswa yang seperti itu, yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, terus memperbaiki kelemahan yang muncul diperbaiki. Ini adalah pendekatan atau melayani kebutuhan murid dalam belajar. Ini saya membuatnya ada 5 yang berkaitan dengan itu. Nah, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu ya, saya secara jelas menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada teorinya tadi, ada ciri-cirinya, ada strateginya, ada kita harus membangun apa ya, atau pendekatan. Terus sekarang bagaimana merancang. Ini saya sudah membuat RPP berdiferensiasi. Mohon maaf kemarin yang RPP dari saya itu bukan diferensiasi, hanya tulisannya berdiferensiasi ya. Filenya pada dulu juga. Jangan marah-marah betul. Tapi pakai aja nggak apa-apa itu. Untuk tidak masalah. Kan yang dipakai yang itu aja. Kalau Bapak Ibu ingin membuat, pas santai membuat nggak apa-apa. Jadi kalau masalah benar atau enggak? Formatnya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Mantap. Kalau tujuannya saya pakai discovery ya, metode penemuan. Targetnya adalah anak-anak mampu menemukan persamaan lingkaran dan menyajikan langkah-langkah penemuan tersebut. Nah, menyajikan nanti akan disajikan di mana? Yang pertama bisa di blog, terus yang kedua nanti bisa presentasi itu bisa juga, karena sekarang presentasi gini aja Bapak Ibu, presentasi bisa berupa rekaman video. Kalau misalkan anaknya senang rekaman video ya rekam, nanti kita tinggal analisis di rekaman video. Kalau anaknya mau presentasi langsung boleh juga. Nah, terus yang keduanya ini Bapak Ibu ya, berarti nanti dipotong aja. Saya membagi berdasarkan kesiapan belajar ya di kegiatan. Nah, saya membuat RPP ini dasarnya yang pertama dari edaran Menteri Nomor 14 tentang penyederhanaan RPP. RPP-nya tetap 1 lembar, nanti pelengkapnya banyak. Nah, yang pertama tujuan adalah mengaitkan model pembelajaran dan IPK, target IPK. Targetnya adalah menemukan persamaan lingkaran berpusat di A, B, dan mulai titik ini. Terus yang keduanya menyajikan. Terus di langkah-langkah pembelajaran, saya melakukan pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa. Terus Bapak Ibu juga jangan mempersulit diri. Nanti anak-anak siap atau enggaknya dari mana? Bapak Ibu kalau ngajari kelas pasti tahu karakter siswanya. Sudah jelas itu otomatis. Dari sini saya memperoleh kurang lebih ada 15% anak yang sudah memahami konsep, atau artinya anak yang sudah ya kelasnya sangat baik lah nilainya. Ada 3 atau 5 kan, itu dipetakan dulu. Terus yang keduanya di kelas tengahnya
sudah memahami konsep tetapi tidak ingat dengan teori pita gelas. Itu dikelompokkan juga. Terus ada 60% sama sekali tidak memahami konsep pita. Nah, nanti dalam pelayanannya atau langkah-langkah pembelajarannya itu berbeda-beda. Memang sulit ini Bapak Ibu mengajarkan yang seperti ini. Tapi memang itu tugasnya. Jadi ini apa? Ini diferensiasi. Belajarnya pun ini ya. Ini jadi yang 15%. 15% ini kan beda. Langsung anak menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah lingkaran ini. Nah, pelayanan yang 15% akan berbeda dengan pelayanan yang di 25%. Yang 60% juga berbeda. Tapi dikelompokkan dulu. Nah, pemetaan ini juga bisa ditulis namanya Bapak Ibu ya. Nama muridnya. Atau tulis gini nggak apa-apa. Ya, ya bisa. Tapi ini baru kesiapan ya, belum produknya. Nah. 15% dari apa? Maksudnya 15% kira-kira sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya, dikelompokkan baru diterapkan. Jadi bisa beberapa model ya. Tapi kadang-kadang di diskurpir itu ada pemecahan masalah, pasti ada pemecahan masalah. Di penemuan itu ada pemecahan masalah. Jadi kita nggak usah terlalu kaku ya. Bapak Ibu cuma ditulis langkah-langkah ini juga termasuk bagian RPP ya, perencanaan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini aktivitas penilaian hasil belajarnya, ini adalah jurnal aktivitas belajar matematika. Itu akan langsung dari kurikulum, nanti yang ngurus langsung apa? Dari jurnal apa? Jurnal sikap siswa, langsung disatukan aja. Terus yang keduanya pengetahuannya, ini bukan hanya tertulis saja, tadi didiferensiasikan harus muncul. Kalau anak yang senang apa? Presentasi video, bikin YouTube diarahkan ke sana. Publikasi poster bisa diarahkan ke sana. Bisa penugasan mandiri kita. Bisa. Enggak sebenarnya. Alatnya enggak. Akhirnya kita adik-adik. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu kaku, karena anak-anak kaku itu malah dirumuskan kita sendiri untuk susah berkembang. Ada. Ya. Wah. Malam Jumat ini ada. Bener suka ya. Iya, saya prepare malam Jumat. Masih ada Pak Wawan sama Brutalitas, saya mau ngomong ke sana kayak Tumben. Baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita intinya nggak usah kamu harus model gini kan, karena kadang-kadang di dalam model discover itu ada pemecahan masalah. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya tak tambahkan program remedial, tapi ini nanti akan kalau saya santai makin kesini kok semakin pekerjaan, mau nambah lagi pekerjaan, muncul lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini online, jadi ini juga bagian RPP Bapak Ibu. RPP Bapak Ibu bisa seperti ini aja di kegiatan ini. Langkah-langkah pembelajaran. Nah ini saya buat ya. Nggak harus kaku ngikuti sintak-sintak. Tapi di sini kalau orang baca, oh ini penemuan mesti sama PBL kalau nggak dua itu, karena ada satu paket. Jadi nggak usah terlalu kaku sintak ini. Karena apa? Yang penting Bapak Ibu pahami apa rohnya atau pengertiannya yang berkaitan dengan model pembelajaran tersebut. Ada ya ini bisa juga LKPD, juga bisa juga
langkah-langkah pembelajaran juga bisa dikatakan RPP. Inilah konselingnya namanya, memberikan bantuan pada siswa untuk menyelesaikan masalah. Ini bantuannya konseling. Tapi konselingnya bukan konseling guru BK ya. Ini konseling mata pelajaran. Nah, ini konselingnya ya. Konselingnya ada 2. Ini yang ini boleh berupa video juga Bapak Ibu ya. Ini juga bisa berupa video atau tutorial lah. Jadi Bapak Ibu kalau mau rekaman video nanti bisa di lab komputer, fasilitasnya sudah lengkap. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Langkah pertama sampai dengan 12 presentasinya kan bisa berupa video. Terus nanti bisa diupload jadikan YouTube ya. Selanjutnya gini, contoh ini konseling juga nih. Anak baca memahami petunjuk belum tentu bisa. Makanya ada contohnya. Ini bagian dari konseling juga atau mentoring kalau yang ini betul ya. Spuring. Jadi ini bagian dari tim-tim untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi langkah-langkah tersebut. Nah, jadi ini ada salah satu contoh Bapak Ibu ya dari matematika sampai dengan pembuktian kebenaran. Jadi Bapak Ibu hasil belajar anak itu dianjurkan untuk diuji atau ditanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu barusan penyampaian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Cek. Ya Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Bapak Harun SPD terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita mungkin telah sedikit, diferensiasi mungkin diserap dari bahasa Inggris ya, different artinya berbeda. Jadi dikembalikan lagi ke peserta didik yang berbeda-beda gitu, yang beragam, entah itu latar belakangnya, minatnya dan sebagainya. Jadi disesuaikan proses pembelajaran maupun penilaiannya disesuaikan dengan keberagaman dari peserta didik itu sendiri. Ya, mungkin kita langsung ke materi sesi diskusi, sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator, Pak Wawan, Pak Dono. Untuk pembahasan materi kali ini memang sangat menarik. Tadi sudah disampaikan oleh pakar kita dari Kemendikbud dan Rematek terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini saking susahnya saya memang ngomong nih. Jadi kemarin sempat juga saya tanyakan ke Mbak Tikara terkait dengan RPP. Jadi begini Pak Don, dalam RPP berdiferensi, kalau memang kemarin ternyata itu RPP yang keliru, ya memang setelah saya sempat mengamati dan membandingkan, artinya mengkomparasi RPP yang dicontohkan oleh Pak Dono kemarin. Nah itu ternyata memang ya kalau dari dari struktur dan lain sebagainya itu dengan RPP sebelumnya saya lihat pun tidak ada bedanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemahaman diferensiasi dalam konteks RPP ataupun dalam proses pembelajaran secara faktual, sempat kemarin saya juga tanyakan di Bintek, itu memang ini yang sebenarnya masih di level para pakar juga ternyata masih ada simpang siur pemahaman, ada perbedaan beberapa persepsi. Nah intinya adalah pada
letak diferensiasinya itu dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekadar pada model pembelajaran yang digunakan ataupun diterapkan dalam RPP, dituangkan dalam RPP dalam langkah-langkah ataupun sintak yang ada, tapi lebih justru mengedepankan bagaimana kita memahami kondisi siswa, ya, memahami kondisi siswa, kemudian kita menariknya kepada pembelajaran klasikal individual, artinya itu berlaku secara klasikal, tetapi kita memberikan ruang kebebasan pada masing-masing siswa untuk menemukan cara belajarnya yang paling nyaman, karena memang tugas kita sebagai guru itu ditegaskan bukan membuat siswa itu menjadi pintar ataupun pandai, tetapi adalah bagaimana kita bisa mendorong siswa itu menemukan gaya belajarnya sendiri dan paling penting adalah menumbuhkan semangat belajar mereka, itu yang paling utama. Jadi mungkin saya ini memastikan aja nih Pak Don, apakah RPP itu harus sama dengan format yang Pak Dono share kemarin, karena terus terang seperti saya itu kemarin ada komunikasi dengan beberapa ketua MGMP dari kabupaten kota lain, kita semacam ya dari hasil bintek itu salah satunya akan membuat kesepakatan nanti bentuk RPP yang sesuai dengan karakteristik mapel bahasa seperti itu. Jadi memang agak sedikit berbeda, dan kemarin sudah saya omongkan juga ke Pak Jafar, ke Pak Saiful kaitannya dengan pola RPP yang kita menyesuaikan lah, saya pikir fleksibel aja sifatnya seperti itu ya. Mungkin itu Pak Don minta kepastian dari Pak Don selaku kurikulum. Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi kalau bisa saya ulang mungkin terkait RPP tadi, itu apakah harus mengikuti format yang Pak Dono berikan atau tidak? Karena kan biasanya itu kan ada masing-masing hafal kan ada NGMP-nya Pak. Itu biasanya sudah ada kesepakatan di NGMP hafal masing-masing terkait dengan RPP. Jadi berbeda seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Dono. Silakan. Terima kasih Pak Wan, Pak Aris. Yang pertama, sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan, kita jangan terlalu kaku. Kaku-kakunya nanti digunakan untuk malam Jumat saja. Apa? Ada di malam Jumat saya tadi. Jadi jangan terlalu kaku. Bagaimana kalau berbeda dengan pola yang saya buat, tidak masalah pada prinsipnya. Kan tadi kalau Bapak Ibu cuma nulis langkah apa yang harus dilakukan anak sampai anak selesai itu juga sebenarnya bagian model pembelajaran juga. Jadi tidak masalah Pak Aris untuk perbedaan, nggak harus mengikuti konsep seperti ini. Tapi kan saya harus membuat contoh sendiri ya, contoh sendiri ya untuk sebagai bahan diskusi, sehingga teman-teman nanti kalau nggak harus seperti ini nggak masalah juga, nggak harus RPP-nya berbeda nggak masalah. Yang penting di dalam model-model pembelajaran, karena model-model pembelajaran dari zaman saya kuliah itu aja. Itu masukkan ke dalam apa namanya di sini apa? Dipahami. Pak, saya kan nggak biasa pakai RPP, tapi kalau Bapak Ibu sudah, maka konsep RPP langsung terlaksana di kelas. Sehingga Pak, kebutuhan anak setelah ini jadi pola RPP atau contoh RPP ini tidak baku. Mau ditambah, mau dikurang, mau nggak dipakai juga tidak masalah. Nah, tidak masalah. Kalau Bapak Ibu punya konsep sendiri seperti ini ya, yang ini misalkan, ini mau jadikan judulnya atas langkah apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah langsung selesai di RPP. Tidak masalah juga. Jadi Bapak Ibu dirancang bagaimana enaknya, bagaimana mudahnya, jangan sampai mempersulit diri sendiri. Yang penting apa? Rohnya model-model pembelajaran itu masuk dalam kepala Bapak Ibu ya, dipahami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pas kepepet, wah saya pakai model aja ini, TGB aja sudah. Karena saya sering seperti itu. Pak, terus yang langkah pembelajaran itu kan yang di inti RPP tadi kan ya, bisa dimasukkan. Nah terus kalau yang mau diupload misalkan ke blog itu ini langkahnya yang ini.
yang diupload di blog ini bisa berupa video kan? Enggak, kalau misalkan berupa selama ini petunjuknya bisa dalam berupa video, bisa berupa kayak PDF dan diupload ke blog nanti. Terus yang keduanya, ini videonya sampai sini dulu. Ini kan contoh konseling, mentoringnya ini. Ini contoh dari guru ini buatkan video sampai di sini. Ini 15 menit kemarin saya bikin videonya sampai sini. videonya diupload ke blog. Ya, blog. Jadi anak kadang-kadang kalau tidak petunjukkan bingung juga. Kalau menjelaskan dulu, jadi ini yang diupload. Jadi kalau misalkan ini langsung diganti RPP juga tidak masalah Bapak Ibu. Jangan terlalu kaku kita. Yang penting kalau ada yang memang yang kadang-kadang diuruskan itu kita harus A terus mau ke B susah. Padahal hidup ini harus berkomunikasi dengan yang lain. Jadi tidak mengikat Bapak Ibu ya. RPP-nya tidak mengikat. Dan memang saya jelaskan kemarin memang saya salah ngupload ngasih RPP. Dan memang itu untuk sementara itu untuk apa kebutuhan akreditasi nanti. Kalau polanya berbeda dari yang kemarin boleh tidak masalah. Hanya kemarin saya mohon maaf nggak hadir karena harus membantu kepala SMA 350 dalam penyelesaian masalah keuangan ya. Keuangan dan pulang selesai jam 12 lebih. Habis itu kok mau naik agak sedikit gimana? Lanjut kerjakan tugas saja. Ibu Ayu sudah nyiapin konsumsi. Masa baik gitu kan ya? Baik Bapak Ibu. Saran saya itu aja ya. Kita lanjut Bapak Ibu hidupkan internetnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati sebagai moderator, sebagai narasumber. Ini kan kita berbicara mengenai pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Kalau saya amati di sini, Pak, dari kesimpulan arti pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya yaitu pembelajaran yang melayani dari unsur perbedaan semua murid dalam kelas dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap murid. Nah, kemudian salah satu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ada 3, ya diantaranya pembelajaran mengakomodasi perbedaan-perbedaan murid dalam belajar dan yang lain-lain. Nah, ini kan acuannya, Pak, kalau menurut saya ini kan lebih arahnya kan ke ranah ini ya, pertemuan tatap muka langsung. Nah, yang saya sedikit bingungkan, Pak, dengan metode ini yang seyogyanya kita berikan pada anak ketika pertemuan langsung, tetapi acuan RPP-nya di daring begitu loh, Pak. Nah, jadi bisa mungkin tolong disinkronkan begitu, Pak, antara RPP dengan metode pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaan. Yang pertama memang RPP-nya daring ya. Kenapa? Ada target yang harus dicapai oleh sekolah yaitu akreditasi. RPP daring. Nah, bagaimana diferensiasi yang dalam jaringan? Ini salah satu model pembelajaran yang cocok adalah di proyek berbasis kegiatan dan di penemuan, Pak. Jadi seperti ini penemuan, Pak. Terus dikaitkan dengan benda-benda di sekitar anak-anak, di sekitar rumah mereka. Terus dari benda itu diarahkan ke suatu teori. Misalkan teori segitiga siku-siku nanti akan ketemu di sini. Dari teori itu akan ketemu yang namanya rumus ya. Rumus kalau ini persamaan lingkaran. Hanya kalau untuk materi yang lain saya tidak terlalu memahami. Mungkin fisika, kimia mirip ya. Untuk yang sosial mungkin, yang bahasa dan sosial mungkin dipahami sendiri. Jadi diarahkan pada benda-benda di sekitar, kan sumber belajarnya boleh benda-benda ya, atau alam di sekitar. Nah, nanti dari benda tersebut arahkan anak kegiatannya apa, terus dari situ akan ketemu sifat Bapak Ibu ya. Anak, biarpun sifat itu sudah ada sebelumnya, sifat itu sudah ada dari saya belum lahir sudah ada, tapi kan anak menemukan dengan dirinya sendiri, itu namanya penemuan. Dari sifat itu, misalkan di sini akan ketemu lingkaran ya,
lingkaran dari definisi lingkaran, anak menemukan definisinya sendiri. Dengan apa? Dengan pendapat-pendapat dari internet itu. Jadi menyimpulkan sendiri. Dari lingkaran itu akan ketemu sifat-sifat lagi. Sifat-sifat lagi, misalkan lingkaran akan dibuat kotak, boleh, di dalamnya dibuat kotak, boleh. Ini ternyata kaitannya dengan segitiga siku-siku. Ada teorema Pythagoras berlaku, sehingga akan ketemu persamaan lingkaran kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, maka untuk mengarah ke sana namanya ditambahkan bimbingan, penemuan dalam bimbingan. Maka muncul yang namanya konseling. Ini bagian konselingnya Pak Budi. Terus ini mentoringnya, memberikan cara-caranya, cara contohnya. Jadi ini mentoringnya. Karena kalau penemuan murni, siswa akan bingung. Makanya di situ muncul konseling dan mentoringnya. Mentoring memberikan tip-tip ya. Nanti bisa diarahkan ke sana Pak Budi kalau mau merancang ke sana. Jadi mohon maaf kemarin sebenarnya saya harus ada di sini ya, sehingga tidak terjadi semacam diskomunikasi. Tapi saya juga bingung dilema mau naik atau bantu dulu. Ternyata saya milih bantu orang dulu. Naik turun sebenarnya. Jadi itu Pak Budi bisa diarahkan ke discovery dalam bimbingan penemuan. Memang kalau konten itu cocoknya kayaknya itu berbasis masalah proyek sama penemuan, tapi dalam bimbingan. Sudah ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi mungkin sesi diskusi kita cukupkan. Setelah ini kita lanjut ke ya, ada lagi. Oh, oke, kita cukupkan dulu Pak ya. Mungkin ada kesempatan kita buka lagi sesi diskusi. Ya mungkin Bapak Ibu, kalau kita ambil sedikit kesimpulan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi berbeda ya, jadi sesuaikan dengan keragaman peserta didik masing-masing, entah itu latar belakang, minat dan sebagainya. Kemudian apakah harus menggunakan format yang sama plak RPP yang diberi oleh narasumber? Ternyata enggak juga, karena yang different itu bukan cuma siswanya, jadi gurunya juga different, beda juga, disesuaikan dengan keadaan guru mapelnya, entah itu kesepakatan dengan GMP dan sebagainya. Yang penting intinya rohnya itu tetap berdiferensiasi seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ke praktik berbasis blog, saya undur diri dulu biar bisa gabung ikut praktik juga. Atas nama narasumber dan moderator, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.